Coba bang konteksnya bang. Kepada seluruh undangan, rapat koordinasi dalam rangka kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Program dan KSDAP, Bapak Haji Susilo Pranoto, SHUT MSI. Yang kami hormati Kepala Seksi Wilayah 3 Balai PPI Wilayah Kalimantan, Bapak Zulkarnain, SHUT Hutan dan Lahan, di Hotel Grand Senior Kota Balikpapan pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami mohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, menggugah semangat kami dan menjaga hutan yang telah Engkau titipkan kepada kami agar selalu menjadi lestari. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh Allah, wadkhilna jannatal ma'abrar, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf bagi Bapak Kepala Dinas yang seyogianya akan membuka acara ini. Tapi pada saat bersamaan beliau menghadiri acara di Kota Malang. Baiklah, saya akan membacakan sambutan beliau yang diselenggarakan dalam acara rapat koordinasi Kapolda di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur atau yang wakili, yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Timur atau yang wakili, Kepala Balai Gakum LHK Kalimantan atau yang wakili, Kepala
BKSDA Kaltim ada wakili, Kepala Balai Standarisasi Instrumen LHK Kaltim ada wakili, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim ada yang wakili, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim ada yang wakili, Kepala Balai BPI Wilayah Kalimantan Timur atau yang wakili, Kepala Daops Mandala Agni Pasir dan Sakina atau yang wakili, Kepala BMKP Kota Balikpapan, serta Kepala UPTD, KPHP, KPH dan Tahura lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat hadir sama-sama dalam acara pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan-limpahan dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara resmi kami buka. Semoga semua yang kita lakukan dan rencanakan untuk tahun 2023 ini mendapat ridho dari Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Haji Joko Islanto, SPMSI. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang kami jalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS Perhutanan Sosial 5 sama stok karhutla. Ini maka ada 2 nih Pak, perhutanan sosial dan stok karhutla. Sambung kiri kanan kiri. Siap, izin. Masing-masing KPH yang ada, pencipta alam maupun makhluk di masing-masing KPH. Kemudian pelatihan membuka lahan tanpa bakar. Ke depan kita giatkan pelaksanaan pelatihan membuka lahan tanpa bakar untuk MPA dengan penyiapan tempat dan alat pendukung lainnya. Yang prioritas pertama di daerah Gabul, mungkin di wilayahnya Pak Amilan. Kemarin mungkin ada juga tujuannya dari pembukaan lahan tanpa bakar tersebut. Yang juga masih ada simulasi pemadaman darat yang untuk tahun kemarin, tahun ini baru oleh KPH, kemudian bagaimana kita akan usahakan dari individu kabupaten itu. Ditandai dengan adanya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mumpuni untuk menghadapi karhutla ini. Namun selanjutnya yaitu kita akan melihat lebih banyak yaitu paparan selanjutnya dari Pak Jul ya. Sampai tiketnya sudah disebutkan, tapi karena ada hal lain yang maaf itu kita akan melakukan dan berbuatkan tadi soal melakukan bersama tentang RT semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Mesir. Kita akan diskusi terkait kegiatan amalan karhutla materi pendidikan pelindungan dari Balai BPI. Sekarang kebakaran itu namanya kebakaran ya. Kalau di luar sih sama saja kebakaran. Dan 99 faktor manusia ini kan, karena faktor manusia itu kan kita bisa susah kita itulah yang kedua kalau memang
terpaksa silahkan pinjam pakai ya. Kita masih punya hak. Masyarakat kita sudah tersiapkan seperti itu. Yang bisa kita ambil poinnya adalah yang pertama adalah solusi permanen terhadap kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah ada 6 arahan presiden yang masih berlaku dari tahun 2021 yang salah satunya adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga adalah karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu, masih ada 2 pemateri kita yang belum tampil ini. Jadi kalau semuanya tambah kopi, silakan Pak. Jadi masa sebagai kita tampil. Baik, pemateri kita yang ketiga yaitu ada Ibu Diah Nofrida SSP, yang merupakan Kepala Koordinator Bidang dan Informasi Data dan Informasi Stasiun Teknologi Kelas 1 Sultan Haji M. Sulaiman Sepinggan dengan materi informasi terkini cuaca dan iklim Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Ibu Diah, silakan. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan layanan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi. Adapun sektor layanan BMKG hampir di seluruh sektor, jadi yang paling pertama itu adalah layanan perhutanan, pariwisata, transportasi, pangan dan keamanan, konsumsi, tata ruang, kesehatan, sumber daya air, dan untuk dasar yang 3 2022 ini pada umumnya mengalami hujan dan air atau hujan terbanyak itu ada di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Negara di Muara Jawa. Untuk Kabupaten Berau, Tabanan Jaya dengan hari tanpa hujan sebanyak 6 hari. Ini analisis curah hujan Informasi cuaca dan iklim bahwa dalam di bulan November Desember ini benar-benar ini sudah hujan terus. Jadi bulan ini kita sudah mengetahui bahwa curah hujan cukup tinggi. Namun setelah melihat dari hotspot ternyata masih ada terpantau di Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Nah, ini kan masih perlu tetap kita siap-siaga dan selalu waspada. Baik, untuk pemateri kita yang keempat yaitu ada dari Maligaku ya, Pak Sulistianto Esud Ebur ya, beliau akan terkait dengan pendekatan aspek hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Baik, kita beri kesempatan kepada Pak Sutio untuk melanjutkan materinya. Jadi memang ini ternyata setelah saya masuk ruangan ini banyak senior-senior saya yang memang sekarang jadi para pejabat gitu kan. Jadi mungkin apa yang sampaikan ini mungkin jauh lebih sama para senior yang lebih banyak tahunnya. Izin Pak Jul, saya dari menyampaikan masalah karhutla ini. Baik, materi yang saya sampaikan aspek hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Ini juga pernah saya sampaikan juga di beberapa kegiatan juga masalah ini. Karena kami di Balai Gakum salah satunya adalah memang penanganan ya titik api ya. Dan ini memang kalau dari kita sudah cukup ya masalah dari informasi bisa kita peroleh dari kalau Kementerian HK sendiri ada websitenya masih PONGI, kemudian 8 BMKG juga dari Ibu udah nyampaikan salah satu sumber Bu ya kita untuk mendapatkan informasi terkait hotspot yang ada di sekitar kita. Untuk tanya jawab dan untuk tambahan untuk para seluruh KPH terkait dengan seragam logo dan seragam bisa untuk sekaligus untuk ditanyakan atau hal-hal yang kurang masih belum paham silahkan untuk ditanya. Kebetulan ada Pak Susilo dan Pak Denny untuk bisa menjelaskan lebih detail. Baik, kami beri kesempatan 3 pertanyaan pertama. Silahkan menyebutkan nama, asalnya instansi. Baik. Bahwa kita tahu
lihat nanti apakah masuk juga saya cekkan karena saya pikir kita sekarang semuanya melihat ke situ termasuk untuk saksi-saksi dan beberapa yang jadi beberapa saksi kita Garet ini pada dekade terakhir ini sudah memasuki fase peremajaan. Oleh karena itu, sebagian besar tujuan garet dari kebaran bangsa dan ini saya tidak tahu apakah ini bisa ditemukan sebagai kegiatan perorangan atau keluarga. Karena ini luas, Pak. Dikatakan badan hukum juga tidak. Permasalahan di situ. Tentang perkara ini, ya upaya ini daripada kita memadamkan api yang sudah membakar hutan, lebih baik kita menjaga di tempat pembakaran supaya api ini tidak menjalar ke hutan yang luas. Karena kan peralatan kita itu kan terbatas jangkauannya, Pak. Jika api sudah jauh ke hutan, kita hanya bisa menunggu pertolongan dari yang maha kuasa saja untuk memadamkan api. Tidak ada upaya-upaya yang bisa kalau api itu sudah jauh ke hutan. Dia sudah mengulangi sanksi. Kalau api itu sudah jauh ke hutan, kita menjadi belasan diri. Nah itu. Jadi terkait dengan itu, dan saya tanyakan. Yang pertama ada yang saya tanyakan terus bahan diskusi terkait tadi solusi-solusi bahwa bahan tanpa bakar itu selama ini sudah disediakan oleh kementerian dan khusus diambil ke hutan karena di situ tidak ada timbal balik yang diterima oleh masyarakat. Maka di KPH khususnya di KP biasanya kita mengangkat keperluan sosial tapi tidak membakar tapi bagaimana melaksanakan anak-anak dan peserta dengan dia maka dengan menanam berarti kita akan membakar cuma itu. Namun khusus untuk bahan bakar ini diprioritaskan di pusat termasuk juga bahan bakar untuk gambut seperti KPL lagi itu ada 2 lahan gambut dan tempatnya itu saja. Kenapa tempatnya itu saja? Berarti penanganan dini itu tidak dilakukan dengan benar. Ternyata saya sudah diskusi dengan BPPT juga, ternyata memang penanganannya kurang benar. Penanganan benar itu dipengaruhi oleh pertama SDM, yang kedua duitnya kan ada. Nah, mohon Pak Jul bisa menyampaikan ke pusat. Kalau bisa duit diturunkan ke PPU untuk poska. Gimana PPU? Daya sudah ada, teknik sudah ada dan pasti kalau itu terlaksana program itu pasti tidak ada kebakaran. Karena kita di PPU sudah menganut PPU ini yang kita gelontorkan sering di masyarakat bahwa di saat kebakaran kita harus bisa hidup dengan nyenyak, dengan tenang. Itu bahasakan kami. Namun setelah terjadi kebakaran, sebelum terjadi kebakaran, berusahalah agar nanti jika terjadi kebakaran kita bisa tidur dengan tenang. Jangan abut maksudnya. Begitu kebakaran baru abut. Tapi sebelum kebakaran kita harus sudah siap sedia begitu. Nah itu yang perlu mungkin dari masyarakat dari pusat karena itu saja sebenarnya. Berikutnya kesiapsiagaan terkait dengan kesiapsiagaan tadi. Itu punya banyak orang palsu. Nah itu maksudnya kendor. Beli sepatu dipakai sekali hancur, kita kalau bisa dipakai itu sampai 10 tahun. Alat kebakaran hutan dipakai sekali 6 bulan dan 2 bulan itu dapat hancur. Kalau bisa itu standar 10 tahun. Jadi harus kita lawan bahwa kita harus menggunakan
produk dalam negeri, jangan lawan, kita harus beli produk luar negeri. Intinya artinya ada standar yang harus dibayar terkait dengan standar. Maka semua di sini kan kita semuanya ada, bahwa kita harus tahu kita berbuat apa, siapa kita, siapa berbuat apa. Ini akan promo BPPD ngurus kebakaran dua, perkebunan kebakaran dua, dinas kebakaran dua. Padahal menurut standar, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan sampai status siaga 1, kemudian lewat siaga darurat baru BPPD turun. Ini karena pertama yang dua semuanya. Artinya mereka tetap turun, tapi mengalir dan sesuai fungsinya. Ini karena paham kebakaran Pak pemerintah, apakah dikacau? Itu tadi karena tidak ada yang memimpin. Pemimpinnya semua yang pemimpin yang Pak Jum tadi kacau. Itu tadi ditekankan tuh Pak, khusus di kita nanti di rapat bukan. Ini saya bicara cepat karena di bicara. Ya, saya berikutnya regulasi tadi itu yang disampaikan oleh senior saya. Ya, khusus regulasi selama ini kan polisi itu regulasinya dijalankan, tapi rata-rata yang dikenakan itu pasal namanya tidak sengaja atau aneh kelalaian itu aja, tapi bukan pasal kebakaran sebenarnya. Jadi yang terjadi itu yang kemarin terjadi 2019 yang 30 berapa kasus itu semua ternyata bukan pasal kebakaran tapi kelalaian. Nah, tolong Pak Sudis dan rekan-rekannya ya. Cuma kami perlu tambahan artinya karena data-data yang ibu sampaikan itu kadang tidak meng-cover semua wilayah yang jangan tidak angin, sehingga curah hujan yang saya lihat di situ gambarannya itu daerah-daerah yang bapaknya ibu jangkau saja lokasinya, sementara di pelosok-pelosok itu nggak ada. Nah berarti mohon kami siap KPH khusus KPH Pelake, tolong minta alatnya, kami pasang nanti alat-alat untuk curah hujan itu di KPH. Nanti ibu tinggal masukkan data sehingga kami bisa juga memantau. Jadi usulan dibayar. Ya itu Bu ya. Terima kasih karena sudah jamnya juga. Tapi di kesempatan dengan saya sambung lagi Pak. Mungkin kita akan tiga pertama saja atau apa yang dari belakang terkait sanksi nanti kan kita buat di sini cuma sanksi administrasi ya gitu ya. Itu yang memang tidak ada sanksi yang lebih dari itu administrasi. Jadi intinya sampai terkendali saja kita, karena di hukum juga dikatakan misalnya kebakaran itu yang ditutup yang merugikan orang lain beda kalau kawasan kita tidak merugikan kebakaran sudah terkait dengan tempat sahabat Jawa. Baik, terima kasih. Diskusi berarti di depan umum atau sebaliknya yang dibilang jadi saling koreksi dan saling mengisi seperti itu. Baik, kalau ada di Pak Enggar dari mana? Wah, munculkan di sini sampai jumlah tegas belum. Jadi butuh koreksi, harusnya ada gitu. Kalau kita lihat dari undang-undang semua dari relevasinya dengan perubahan pada undang-undang Saya masalah karhutlah terutama korporasi masalah kelalaian juga itu bisa saja muncul. Kebetulan kami di wilayah Samarinda belum pernah ya, kalau saya sendiri juga belum pernah bicara di mana khususnya. Sehingga kalaupun yang saya dianggap bahwa ada kelalaian yang lebih fatal daripada dengan sengaja, kayaknya sih itu tadi ya, kalau di perusahaan, kalau perusahaan sebelum memperdalam ya terkait ada aspal ya yang aspal. Itu menanggapi dari Pak Saharwadi tentang standarisasi peralatan ke depan kan tentunya untuk apa kita punya instrumen untuk ke depan nanti membentuk tim ahli masa
jadi tim ahli yang dalam proses pengadaan apa tersebut. Direncanakan dari yang bersertifikat kemarin yang ikut memeriksa kami di Beloya dari dinas PMK kota dan teman-teman dari BPBD, mungkin dari KPH juga yang betul-betul bersertifikat dalam proses pengadaannya. Jadi peralatan yang kita gunakan itu bisa dijamin tadi 10 tahun karena ada ahli-ahli yang dalam proses pengadaan peralatan tersebut, dia juga yang akan memeriksa nanti sebelum dikirim. Jadi untuk standarisasinya kita akan membentuk tim ahli di Pemprov Kaltim maupun dari Pemprov yang mempunyai sertifikat dalam peralatan dalam itu. Terima kasih karena atas apresiasinya itu sangat apa ya, nggak berkaku, kita lebih semangat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian terkait alat pengukur hujan ya Pak ya, menangkap hujan. Curah hujan. Ya, menangkap curah hujan. Jadi saat ini di seluruh wilayah Kaltim kurang lebih ada sekitar 80 pos hujan. Dan fokusnya sebenarnya minimal satu kecamatan ada satu alat. Nah saat ini ada kecamatan kabupaten yang belum ada alat sama sekali dari segi kabupaten Mojokerto. Kemudian kabupaten Berau dengan luasnya lumayan bersatu. Dan ketika kita mau menempatkan alat itu, kita juga selain anggaran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seperti mungkin pemilihan lokasi, kemudian apakah lokasinya itu representatif, sehingga kita menghasilkan data yang bisa diolah di BMKG. Jadi sekedar informasi, kemarin kami ada diskusi dengan BWS PUPR, ternyata di PUPR ada alat dan program kita sekalian. Mungkin perkenalkan nama saya Reno dari Balai Konservasi Budaya Kalimantan Timur. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan parpol kita pada siang hari ini. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Mungkin ini tidak satu para hal yang memang menjadi proses kita untuk melakukan kegiatan dari kelanjutan yang dimulai panjang. Mungkin yang pertama ini terkait dengan jadwal kita pada saat kantor ini kayaknya tidak tepat. Kita sebenarnya sudah mendapatkan data dari BMKG itu sebenarnya kemarin di triwulan pertama itu sudah pernah menyampaikan meeting itu sama kita sudah tahu kapan jadwalnya. Tadi sudah sampaikan juga oleh dari BMKG, kita bersyukur sekali mendapatkan data itu ya. Nah, gambaran itu sebenarnya hampir sama hampir setiap tahun seperti itu ya, karena saya juga punya data-data. Nah, kampanye itu memang kegiatan ini dilaksanakan pada saat di tempatnya ya. Seperti itu. Karena jangan sampai nanti di tahun 2023 atau 2024 kemungkinan ya kalau melihat dari pemaparan dan mungkin akan ada kemarau panjang menjadi bencana besar, kondisi kita seperti ini tidak kita perbaiki, akhirnya kan kita sendiri nanti keteteran di lapangan ya, karena tidak dibangun komunikasi yang baik dengan provinsi. Karena penting sekali kan tahun lalu itu balai pengendalian perubahan itu kayaknya belum masuk ke situ. Jadi cukup penting provinsi sehingga nanti akan diikuti oleh kabupaten dan kota ya. Yang lagi tunda-tunda padahal beberapa kali kita ada pertemuan sering kita bahas terkait dengan SK Satgas. Percuma saja kita bicara panjang lebar, tapi kalau tidak ada yang satuannya ya, dasar hukumnya apa kita bekerja, makanya di sini mungkin kebingungan. Tadi harusnya itu merubah undang-undang itu merubah mindset kita dari yang sebelumnya Bakornas, Badan Koordinasi yang bersifat kedaruratan itu menjadi prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Jadi di BPBD itu bukan hanya menangani kedaruratan Pak, tapi prabencana
kita ada bidang namanya pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian kedaruratan dan logistik, kemudian bidang ketiga rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi dalam undang-undang itu disebutkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan itu masuk dalam bencana alam dan termasuk dalam tupoksi kami BPBD. Nah, kemudian kita bukan hanya dari sisi kedaruratan Pak, tapi mencegahnya juga itu merupakan tupoksi kami dan risiko bencana yang dibuat oleh BNPB tahun 2001, masa berlaku 2001 sampai 2025. Itu di situ ada peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, itu cukup banyak Pak potensinya. Bahkan menurut hasil kajian tersebut ada 205.689 potensi. Dari BPBD PPU, silakan dari KPMP satu kait dengan logo dari sama kemudian dari Wisata sedikit aja untuk Pak Susilo Pak mengenai surat yang kemarin tentang keseragaman untuk logo mode transportasi kendaraan patroli dan pemadaman. Jadi mungkin kita ini kan 20 KPH Pak. Jadi walaupun di surat itu sudah tertera jelas spesifikasi yang harus diberikan, cuma karena saya pikir kita di 20 KPH mungkin persepsi penerimanya lain-lain Pak. Jadi mungkin kalau kami pribadi Pak mungkin bisa di dinas saja untuk ini agar kita seragam semua Pak. Tapi nanti saya dan Pak Armilan dan Pak Sahar mungkin walaupun misalnya warna merah, merahnya mungkin bisa berbeda Pak. Mungkin yang merah malu gitu kayak sama yang contoh baju juga, baju kan cuma disebutkan peletakan emblem-emblem saja dan tidak disebutkan warna misalnya kuning apa juga Pak. Jadi kalau kuning gelap kalau jadi kalau bisa di dinas saya tinggal nanti kalau bisa tetap harus di KPH juga diharapkan yang spesifik dan seluruh jadi 20 KPH seragam Pak. Kan kalian surat kemarin kan untuk penyeragaman semua simbol-simbol tentang kita karhutla. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Mungkin langsung ditanggapi dari Pak Susilo dan dari Pak kemudian dan masih ada hujan ya, meskipun kemarau lagi hujan, kita sengaja untuk masyarakat di akhir tahun untuk kesiapsiagaan tahun depan. Mungkin kalau bukan bisa diadakan dia belum Mei sebelum musim kemarau dan diprediksi BMKG. Kita bulan Mei kalau akan dilaksanakan lagi kalau untuk menghadapi musim kemarau yang dilaksanakan. Ini pun sebenarnya mengikuti dari Jakarta Pak. Jakarta kemarin harusnya bulan Mei juga, mundur-mundur baru minggu kemarin dari Menko Polhukam itu lakon se-Indonesia masalah karhutla ini. Dari Jakarta sudah menyampaikan kesiapsiagaan di tahun 2023 karena tahun 2022 ini dianggap cuaca masih mendukung karhutla. Kemudian SK Satgas ya, itu tahun 2020 nanti kita pelajari lagi Pak kalau mau direvisi, kita pelajari sama-sama apa yang perlu menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Kemudian untuk anggaran all memang sebetulnya di setiap kabupaten kota ada dan setiap provinsi juga ada. Menurut saya ini tidak perlu kabupaten kota, kabupaten provinsi ada sendiri ya all di masing-masing kabupaten kota maupun di masing-masing provinsi. Kemudian yang untuk IKN
itu memang di kita ada 2 KPH Pak, satu KPH Pratus dan satunya Taruna Bujoarto. Memang kemarin kita rapat bersama dengan Polda, memang itu merupakan salah satu fokus dari pelaksanaan kegiatan perlindakan hutan secara umum itu oleh Polda juga dalam rangka penanganan hutan maupun illegal logging, illegal mining dan perambahan kawasan hutan di wilayah IKN. Kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Deputi IKN KSDA. Jadi untuk tahun 2023 provinsi masih bisa berkegiatan selama belum ada perpres tentang badan otorita. Kalau sudah ada perpres badan otorita, nanti semua kegiatan di situ dilaksanakan oleh badan otorita. Kalau pusat, UPT pusat masih bisa berkegiatan, tapi kalau UPT provinsi mungkin sudah tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan di dalam IKN setelah ada perpres dari badan otorita, karena kita tahu selama ini masih dalam lowongan jabatan eselon 2 ya, badan otorita. Mungkin tahun 2023 atau 2024 nah, mungkin perpres badan otorita sudah selesai, jadi badan otorita bisa bergerak dengan perangkat daerah mereka sendiri. Dari kita kemarin dari Deputi Bidang SDA, kalau melaksanakan kegiatan harus melaporkan ke Deputi juga, jadi ya terekor apa sudah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur di dalam IKN. Kemudian untuk kearifan lokal, memang sepengetahuan saya di Kuba pun belum ada SK Bupati tentang kearifan lokal itu. Yang ada baru hutan adat sekitar 50 hektar aja, SK MHA hutan adat 50 hektar. Untuk keseluruhan kearifan lokal adat belum ada. Nah, makanya kita ini juga nanti kalau untuk pengadaannya memang harus di KPH masing-masing. Untuk seragamnya bisa nanti di Pak Denny lah yang kemarin mendesain itu pesan di mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pencegahan karhutla, di mana di sana salah satunya adalah materinya yaitu pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, salah satu cara menanggulangi ini yaitu dengan memanfaatkan daripada pembukaan lahan itu dengan cara membuat cuka kayu. Nah, di sini dari beberapa daerah lokasi yang kami datangi, masyarakat itu tertarik dengan perihal tersebut. Tetapi bagaimana cara mengakomodir kegiatan tersebut, karena pembelian alat DSSH untuk cuka kayu itu tidak ada. Bahkan di 2020 insya Allah mungkin pada bulan saya sempat WA semua spesifikasi alat untuk penentuan SSH alat cuka kayu. Hanya saja di situ harus ada spesifikasi lengkap, sedangkan kami sendiri tidak mengerti spesifikasi lengkap alat tersebut karena yang dipraktik. Satu hal yang disampaikan kawan terkait. Jadi kita begini, saya kemarin karena sampai di wilayah terus saya nanti wilayah ini. Jadi kalau dia mau sangat berkondisi yang kemarin, ini terus dari apa? Nanti jangan kita bingung, ayo kita mampu cocok apa? workshop juga dibahas juga teknik baru ya dari belajar ya Pak ya. Nah, tahun depan kita mulai kita buatkan RPA nya dulu, pelatihan baru, dashboard baru, alatnya Pak. Gitu. Terima kasih.
Mas banyak kalau Mas nanti tidak bisa sambung lagi ngobrol makan siang ya. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan jawaban, baik mungkin kita tutup saja acara pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dari awal hingga akhir acara ini ada kata-kata yang kurang pas atau salah, mohon maaf. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan intinya adalah Pramuka merupakan tanggung jawab kita bersama dan selalu meningkatkan koordinasi terhadap stakeholder terkait. Dan saya akhiri makan siang bersama kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan untuk makan siangnya. Ya,